Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video untuk penyelesaian tugas konversi untuk mata kuliah Pak Gigi, yaitu di sini saya ada dua mata kuliah untuk dikonversi. Yang pertama yaitu tentang Internet of Things atau IoT, dan yang kedua itu tentang keamanan sistem informasi. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang IoT terlebih dahulu. Sesuai dengan studi independen yang saya ambil, yaitu saya mengambil studi independen tentang Internet of Things, dan itu untuk konversi mata kuliah Internet of Things dari mata kuliah Pak Gigi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya. Di sini saya membuat suatu prototype, yaitu tentang early warning system kebocoran gas. Ini adalah tim saya pada saat membuat proyek ini. Di sini saya sebagai hardware engineer. Oke, untuk latar belakangnya, itu salah satu aktivitas masyarakat Indonesia itu dalam penggunaan gas LPG, terutama di daerah pemukiman padat penduduk serta daerah perkotaan yang memiliki tingkat penggunaan gas tinggi. Komposisi terbakar didominasi oleh instalasi luar gedung dan bangunan perumahan. Oke, di sini ada tujuan dan manfaatnya juga, yaitu yang pertama itu membantu memenuhi salah satu prinsip SDGs, yaitu Sustainable Development Goals 9.0, tentang membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Untuk yang kedua, mengantisipasi terjadinya ledakan gas LPG serta kebakaran rumah melalui sistem peringatan dini. Lalu yang ketiga, menghindari terjadinya gangguan kesehatan seperti keracunan gas, karena ini sering terjadi ya. Nah, untuk target penggunanya itu sendiri itu saya ada dua ya, itu masyarakat dan restoran. Sebenarnya bisa lebih luas lagi. Intinya proyek kami ini itu untuk yang mempunyai dapur terutama. Nah, untuk alat-alatnya kurang lebih menggunakan ini, WMOS sebagai microcontrollernya, OLED ini untuk output menampilkan data gas dalam satuan ppm. Blink website ini digunakan untuk monitoring dan juga controlling ya dari proyek kami. Ini relay untuk switch atau saklar otomatisnya. Lalu di sini ada sensor MQ2. Sensor MQ2 ini ada sensor gas. Di sini itu bisa mendeteksi seperti gas LPG, gas metana dan lain-lain. Lalu di sini ada LED juga untuk output lampunya. Dan juga di sini ada buzzer dan kipas DC untuk outputnya juga. Untuk skema rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Ini untuk flowchart-nya. Oke, kurang lebih sistem kerjanya itu seperti jika ada gas di atas 1000 ppm, maka buzzer, LED dan kipas DC akan menyala. Nah, buzzer dan LED ini itu untuk seperti output peringatan. Untuk kipas DC sendiri itu untuk mengurai gas yang ada di sekitar untuk mencegah terjadinya kebakaran. Di sini ini kurang lebih untuk tampilan dari blinknya tersendiri. Nah, di sini ada tingkat gas LPG dalam grafik dan juga ada dalam gauge. Untuk mengubah dari analog, oh ya, ini kan sensornya analog. Untuk mengubah dari analog ke PPM itu kelompok saya itu menggunakan library. Library-nya itu udah mencantumkan rumusnya. Kurang lebih seperti ini tampilan saat uh, syaratnya terpenuhi. Seperti terlihat pada gambar, tingkat gasnya ini di atas 1000 ppm, buzzer, LED, kipas DC yang menyala. Ini untuk tampilan dari mobile dashboard-nya. Tadi itu Blink dashboard yang di website, yang ini untuk mobile-nya. Kurang lebih sama ya, ada chart atau grafik, ada gauge, dan ada 3 output, buzzer, LED, dan kipas DC. Nah, ini untuk tampilan dari OLED. Nah, di sini
Ini kalau aman dan ini kalau bahaya. Nah, ini untuk prototipe kami yang sudah dirapihkan atau sudah di packing. Nah, untuk video demonya nanti linknya akan saya cantumkan pada deskripsi dan juga mungkin saya akan mencantumkan link laporan akhir dari kelompok saya. Nah, ini untuk next plan-nya. Ini adalah kesimpulannya. Berdasarkan rancangan yang telah dilakukan pada prototipe ini, yaitu early warning sistem kebocoran gas, didapatkan bahwa sistem akan memberikan peringatan berupa buzzer dan LED yang on ketika sensor mendeteksi kadar gas LPG yaitu di atas 1000 ppm. Lalu OLED juga akan menampilkan data-data dari pembacaan sensor berupa tingkat kadar gas di udara dalam satuan ppm agar dapat dimonitoring secara real time. Nah, jika sensor tidak mendeteksi kebocoran gas, maka output akan off dan OLED akan menampilkan tulisan aman. Sebaliknya, jika mendeteksi adanya kebocoran gas, maka outputnya akan on dan OLED juga akan menampilkan tulisan bahaya dalam tanda kutip, yaitu dalam memenuhi syarat, yaitu di atas 1000 ppm tadi. Sistem tersebut dapat dimonitoring secara real time dari jarak jauh, kapanpun, dimanapun dengan koneksi internet menggunakan aplikasi Blink. Nah, mungkin kalau untuk yang IoT itu saja. Selanjutnya untuk mata kuliah KSI, yaitu mata kuliah keamanan sistem informasi. Sebelum saya menjelaskan apa hubungannya proyek yang saya ambil dengan mata kuliah ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu KSI. KSI itu simpelnya itu suatu upaya pencegahan kerusakan dan gangguan sistem informasi dari serangan yang terdeteksi pada ancaman yang tidak memiliki arti fisik. Untuk pada proyek saya, di sini saya menggunakan dua buah dashboard, yaitu menggunakan Blink dan juga menggunakan aplikasi buatan yaitu Meet App dari Meet App Inventor. Nah, untuk keamanannya tersendiri itu pada aplikasi Blink itu sistemnya itu lokal. Jadi hanya pada PC yang membuat dashboard itu yang bisa mengaksesnya dan itu juga jika terkoneksi dengan satu internet. Jika menggunakan WiFi kampus, maka itu hanya bisa diakses menggunakan WiFi kampus device-nya. Jika tidak, itu harus membuat ulang dari awal. Dan juga sebelum kita membuat, kita itu disuruh melakukan login untuk masukkan data diri. Lalu pada login itu juga ada autentikasi dari Google. Menurut saya itu sudah keamanan sistem informasi. Itu dari Blink App Set tersendiri. Untuk yang dari Meet App Inventor akan saya perlihatkan. Nah, di sini juga ada login untuk keamanan sistem informasinya. Jadi nggak bisa sembarangan orang untuk mengakses aplikasi ini. Untuk codingannya di sini kalau di Meet App ini menggunakan kode blok. Mungkin kalau untuk bahasanya tersendiri, kalau tidak salah ini tuh menggunakan C++. Nah, jadi harus memasukkan username dan password terlebih dahulu untuk mengaksesnya. Nanti jika sudah, ini dia akan diarahkan ke menu login, mohon maaf, menu loading screen. Nah, di sini juga ada identitas diri saya dan lain-lain. Lalu setelah selesai loadingnya, itu akan diarahkan ke screen 2. Di sini untuk aplikasi MeetApp Inventor ini tuh saya menggunakannya untuk monitoring saja. Nah, ini untuk keamanan itu mungkin hanya dari login ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.